Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara memasukkan referensi offline atau referensi yang tidak ada di online. Karena banyak juga buku-buku tidak tersedia di daring atau di jaringan yang ada di jaringan atau di internet. Nah, bagaimana cara menambahkan referensi-referensi yang offline tersebut dalam aplikasi Zotero? Saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita jelaskan lebih lanjut, jangan lupa klik terlebih dahulu subscribe, like, lalu bunyikan lonceng yang ada di bawah ini, dan pastikan kalau ada pertanyaan dan berikan komentar pula untuk tayangan ini supaya kami bisa terus memperbaiki dan menghadirkan video terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, bagi yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Langsung saja, yang pertama harus kita lakukan untuk menambah referensi offline di dalam aplikasi Zotero kita. Silahkan dibuka ya aplikasi Zotero, nanti akan muncul seperti ini. Nah, contoh ini adalah referensi online yang telah saya kumpulkan. Sekarang bagaimana cara menambahkan referensi offline? Ya, referensi dari buku. Misal contoh, saya punya buku. Oke. Saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Caranya kita klik tombol plus ya, ada tombol tambah di sini ya. Kita ada anak panah ke bawah, kita klik, kemudian kita pilih sesuai jenis dokumen yang mau kita masukkan, dokumen offline yang mau kita tambahkan secara manual. Nah, di sini saya pilih contoh yang pertama, buku. Nah, kita ketik satu persatu, tidak semuanya harus kita isikan. Yang poin-poin pokok saja sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah, karya tulis yang sedang kita buat. Contoh yang pertama, buku. Judulnya apa? Misal, How to be a Brilliant Thinker. Oke, ini contoh. Penulisnya siapa? Dimulai dari nama belakang penulis, Sloan. Terus nama pertama Paul. Oke. Kemudian tempat terbitnya, ini Jakarta. Ketik ya. Jika teman-teman ada edisinya, edisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau edisi pertama tidak usah ditulis ya. Kemudian publishernya mana? Alex Media Komputindo. Kalau tempat saya sudah ada, tinggal muncul. Kapan? Tak date di sini lebih kepada tahun terbitnya. Nah, ini contoh. Saya memberikan contoh di sini di buku saya, yaitu terbit pertama kali 2016. Oke. ISBN perlu ditulis enggak? Kalau memang tidak ada tuntutan untuk menulis ISBN, ya tidak harus ditulis. Tapi kalau ada tuntutan untuk menulis, silahkan ditulis juga diperkenankan. 978 602 02 83 685. Oke, selesai. Nah, selesai satu metadata dari sebuah referensi offline sudah kita masukkan. Ini dari buku. Lalu dari mana lagi? Book section misal. Oke. Tambah book section itu misal contoh teman-teman memiliki buku berisi antologi ya, atau bunga rampai. Berarti kan di situ ada penulisnya banyak, lebih dari satu. Terus bagaimana cara menambahkannya? Ini saya carikan contoh ya, Oke teman-teman, saya punya contoh. Ini buku karya siapa ini? Teman-teman ya, di forum Mangun Wijaya 3. Oke. Di sini kumpulan dari tulisan-tulisan ya, artikel-artikel yang dikumpulkan jadi satu. Nah, maka kita bisa tuliskan teman-teman nama penulisnya siapa. Oke, contoh. Tentunya yang sesuai dengan yang kita akan tambahkan. Oke, teman-teman, tunggu bentar. Oke, contoh ya.
artikelnya judulnya peran pendidikan karakter ya dalam menumbuhkan nasionalisme. Oke. Oh enggak, pembaruan dunia Hogarth, saya ubah saja ya, ini yang pembaharuan dunia Hogarth. Oke, ini sebuah artikel. Penulisnya siapa? Ini penulis artikelnya, teman-teman, yang ada di dalam buku tersebut. Sudiardja, ini nama belakangnya. Nama depannya Ahmad. A saja. Oke. Terus kemudian judul bukunya apa? Nah, ini kalau halamannya juga judul bukunya dituliskan Negara Minus Nurani. Oke, judul bukunya Negara Minus Nurani. Lalu kemudian volumenya berapa kalau ada volumenya, edisi kalau ditulis, kalau ada, jika tidak ada langsung ke di sini teman-teman, yaitu kapan tahun terbitnya. Nah, di sini tahun terbitnya saya contohkan 2009. 2009. Penerbitnya mana? Kompas. Oke. Maaf, ini tempatnya Jakarta. Saya salah ketik ya, teman-teman. Ini 2009 tahunnya. Jika dituntut ada ISBN silahkan ditulis, jika tidak dituntut ya tidak ada tuntut, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Lalu halaman berapa sampai berapa artikel itu? Misal di contoh saya halaman 7 sampai halaman 20. Contoh begini. Lalu kita mau nambah referensi offline lagi dari apa? Dari dokumen. Contoh dokumen ini adalah dokumen peraturan. Misal standar proses ya pendidikan dasar dan menengah ya. Kemudian dalam kebijakan apa? Ini ternyata ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, nomor 22 tahun 2016. Siapa autornya? Nah, autornya kalau itu lembaga maka ditulis lengkap di tidak di nama pertama tapi nama akhirnya ditulis nama lembaga lengkap. Kalau di sini adalah siapa yang membuat? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kapan terbitnya? 2016. Publishernya siapa? Ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini sudah cukup seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai untuk dokumen. Kemudian kita mau menambahkan juga apa? Contohnya misal teman-teman interview, itu juga boleh hasil wawancara. Oke. Wawancara tentang apa? Tentang pembelajaran daring terhadap ekonomi keluarga. Lalu interview dengan siapa? Terus dengan Sahlan. Oke, kita taruh di sini. Maaf, ini tadi wawancaranya ya, ini belum selesai. Ahmad. Kapan dilaksanakan? 23 Mei 2020. Kalau memang di sini bisa, sebaiknya juga jika akan lebih valid lagi, wawancara dengan tentang dampak dilaksanakan atau prosesnya di mana? Dengan keluarga siswa MI Ma'arif
kenalan keluarga siswa. Oke, ini tulis begini nih. Dah selesai. Oke, ini salah satu contoh interview. Kalau misal mau menambahkan lagi, tapi sesuaikan dengan panduan yang ada pada masing-masing ketentuan atau panduan atau ketentuan karya tulis yang sedang dibuat oleh teman-teman semua. Ada juga yang lain. Silahkan, di sini banyak sekali jenisnya yang bisa ditambahkan. Ya, oke. Ada artwork, audio recording, book session, ya, interview juga ada, ya, macam-macam, ya, teman-teman, atau report juga ada, laporan, ya. Ini report, tapi kita tidak akan tambahkan. Kalau teman-teman mau menambahkan, silahkan bisa tambahkan di sini, sesuaikan dengan panduan. Nah, baik. Masih ada banyak lagi yang bisa teman-teman masukkan di sini. Case name apa, terus kemudian authornya siapa, ditulis semuanya di sini. Ya. Ini sekedar contoh buat teman-teman yang ingin menambahkan secara offline. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cara menambahkan referensi offline dalam video ini buat teman-teman semua, sehingga kemarin sudah pernah saya tayangkan tentang bagaimana cara mengumpulkan referensi secara online. Sekarang sudah saya jelaskan juga tentang bagaimana cara menambahkan referensi offline. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik subscribe, like, komen ya, jangan lupa, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi berbagi.